Top FM. More music variety. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari 95.1 Top FM Inspirasi kita semua. Dan topnya bareng Rizky di malam hari ini. Dikawal seperti biasa untuk ke Kamis malam ada talk show bersama Universitas Peradaban. Nah, jadi buat topnya yang kepo-kepo ya kan, yang baru lulus SMK ataupun SMA, kepoin mau pilih universitas mana sih? Bisa, yuk kita simak aja selama 1 jam ke depan untuk talk show bersama Universitas Peradaban tentunya. Nah, buat yang ingin menyaksikan secara live juga lewat Facebook kita, ya langsung aja di FB Top FM Bumi Ayu, di situ udah ada live untuk perbincangan kita malam hari ini, perbincangan santai ya bersama Bapak Dr. Kasdar Al-Ade Saputra MA. Ya, betul. Udah kedua kalinya ya Pak ya? Iya, betul. Kedua kalinya. Oke, kedua kalinya tapi dengan MC yang berbeda. Gimana kabarnya Pak malam hari ini? Alhamdulillah Mas Rizky baik. Gimana Mas Rizky baik? Alhamdulillah, ya cuman agak sedikit deg-degan gimana gitu. Oke, iya bener banget Om ya. Nanti kita bakal berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Kasdar Al-Ade Saputra MA selaku dosen Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis di Universitas Peradaban mengenai beasiswa. Beasiswa sekitar Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Iya bener banget nih buat nih ya yang punya kartu Indonesia Pintar dan pingin ngelanjutin tapi bingung soal biaya. Nah makanya tetap stay tune aja bareng kita karena nanti kita bakal mengulik tentang beasiswa sampai sedalam-dalamnya ya Pak ya. Iya. Iya jadi nggak usah takut-takut lagi ya kan, apalagi kayaknya di saat kayak gini pandemi ya kan, kebanyakan pemasukan pun agak sedikit berkurang. Jadi kalau mau kuliah rasanya ragu-ragu ya Pak ya. Iya, tenang nanti kita bakal bahas di sini sampai tuntas. Oke, nah sebelum itu mungkin perkenalan dulu tentang Universitas Peradabannya sendiri, Pak. Iya. Saya kira kalau diperkenalkan Universitas Peradaban ya sudah sangat dikenal. Iya. Paling tidak yang lebih kita adalah hari ini bagaimana kita menghadapi situasi yang sangat tidak menentu, tetapi tetap memberikan asa kepada mereka anak-anak muda yang lulus SMA, SMK. Iya, soalnya sekarang itu banyak banget orang yang pinter tapi keterbatasan sama biaya ya Pak ya. Ya, itulah yang hari ini kita berikan api mimpinya. Gitu. Kita nyalakan mimpi mereka. Oke, siap-siap nih Top ini ya, karena nanti di sini bakal ada motivasi supaya Top ini itu ketika Top ini mempunyai keinginan untuk berkuliah itu nggak usah ragu ya Pak. Ya. Langsung aja nanti bisa untuk menyimak perbincangan kita di malam hari ini. Nah, kira-kira nih Pak, untuk saat ini pembelajaran masih online atau udah tatap muka Pak? Sampai hari ini kita masih ditetapkan daring atau online atau virtual lah itu namanya. Oke. Sesuatu yang sudah sangat menjemukan bagi kita. Tapi itulah yang harus kita hadapi hari ini. Oke, jadi untuk saat ini sendiri masih dalam tahap belum mulai tatap muka? Belum. Masih dengan kapasitas terbatas untuk hanya hal-hal tertentu saja kita bisa bertatap muka langsung. Oke. Untuk pendaftarannya sendiri itu masih dibuka atau udah? Pendaftaran kita masih dibuka sampai akhir bulan Agustus, bahkan sekitar tanggal 5, tanggal 10 September masih dibuka. Oke, berarti yang sekarang mungkin baru dengerin talk show kita, jadi ada harapan untuk bisa masuk di Universitas Peradaban tahun ini ya Pak ya? Sangat terbuka, apalagi ujian seleksi perguruan tinggi negeri juga kan belum berpengumuman dan pasti mereka sedang memilih alternatif kalau mereka tidak diterima di perguruan tinggi negeri pilihan mereka. Iya benar banget ya. Sebenarnya nggak usah milih yang jauh-jauh, ketika yang deket aja ada ya Pak ya? Nah sebenarnya itu perlu saya sampaikan di sini bahwa perguruan tinggi itu tidak menentukan kesuksesan kita, tapi kita sendirilah yang menentukan kesuksesan kita. Toh sudah jadi ijazah lulusan manapun sama posisi kita. Daya saing kita dibentuk oleh diri kita, bukan oleh orang lain. Dosen dan perguruan tinggi hanya memberikan sebuah stimulus bagaimana kekuatan daya saing yang kita miliki itu terasah dan teruji. Tentu dengan aneka ragam pendekatan yang bisa memancing sebenarnya sesuatu itu dimiliki oleh kita, tetapi tidak semua orang mengetahui bahwa kita memiliki kekuatan yang
ada dalam diri kita. Sebenarnya seperti itu. Oke, jadi nggak peduli misal sekolahnya harus negeri ataupun swasta, ketika nanti udah lulus pun, ketika walaupun lulusan negeri tapi orangnya malas-malasan, tetap aja ya Pak. Nggak peduli Pak. Kalau Mas Rizky tahu mungkin punya teman yang kuliah di luar negeri atau punya guru atau dosen favorit yang lulusan luar negeri, coba tanya deh. Di luar negeri itu perguruan tinggi favorit itu perguruan tinggi swasta, bukan perguruan tinggi negeri. Mahal sekalipun mereka kejar, ngantri kan begitu. Tetapi ya memang agak unik di Indonesia, perguruan tinggi negeri itu yang menjadi pilihan utama, tapi perguruan tinggi swasta adalah menjadi second choice atau sebagai pilihan kedua. Tetapi di luar negeri sebaliknya, justru perguruan tinggi swasta itulah yang diperbutkan, yang menjadi favorit. Waduh, ya berarti emang agak berbeda. Tapi emang harusnya kalau kita lihat dari perguruan negeri swasta yang emang mempunyai lulusan-lulusan baik itu banyak banget ya Pak ya? Banyak sekali, gitu. Banyak sekali. Cuman bedanya lulusan perguruan tinggi di luar negeri dengan kualitas yang luar biasa itu betul-betul dihargai. Sudah sangat dihargai oleh negara, sangat dihargai oleh dunia industri. Tetapi anak-anak muda kita lulusan perguruan tinggi kita dengan kemampuan juga yang luar biasa. Lulusan perguruan tinggi kita, baik lulusan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, tidak kalah dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri. Cuman memang penghargaan terhadap kualitas lulusan itulah yang memang masih perlu kita bangun di negara kita. Oke, iya. Kalau misal kita bahas tentang perguruan tinggi dan kuliah, banyak orang yang berlomba-lomba mencari tempat yang udah termasuknya udah kelihatan ternama, tapi lulusannya masih banyak yang nganggur juga ya kan Pak ya? Nah, itu saya punya pengalaman nih. Pengalaman dulu, saya kebetulan kan lahir dari keluarga konglomerat, kaum melarat maksud saya. Gitu kan. Saya lahir dari keluarga kaum melarat yang kalau lihat dari ekonomi keluarga saya tidak mungkin jadi sarjana. Jangankan jadi dokter, hari ini saya bisa jadi dokter. Saya dulu mimpi jadi sarjana aja seperti pungguk merindukan bulan. Gitu. Apa impian saya, orang kampung, anak orang miskin, supaya bisa kuliah. Pilihan saya waktu itu karena memang tahun 90-an itu kan beasiswa sangat terbatas. Pada zaman eranya Pak Harto itu memang beasiswa ada. Beasiswa itu dikampanyekan untuk mereka yang punya prestasi, yang tetapi kemampuan ekonomi sangat terbatas. Tetapi lagi-lagi kesempatan itu diambil oleh mereka yang punya koneksi terhadap penjabat waktu itu. Nah, sehingga saya termasuk orang yang mengejar itu, tetapi saya gagal. Saya tidak mendapatkan beasiswa itu. Dan yang kedua juga saya punya mimpi sebagai anak orang miskin dulu, bahwa pilihan saya adalah supaya saya bisa kuliah adalah saya pergi ke luar kota, ke kota besar. Dengan maksud apa? Kalau saya kuliah di Jakarta, kuliah di Bandung, kuliah di Jogja, pagi kuliah, malam bisa bekerja. Malam kuliah, pagi bisa bekerja. Itu niatan saya, tetapi kan ternyata tidak seperti yang saya bayangkan kan begitu. Tetapi saya tidak pernah putus asa untuk itu, sehingga dalam perjalanan waktu ternyata saya bisa menggapai lebih dari apa yang saya impikan. Seperti itu. Iya, ketika ada keinginan pasti semuanya bisa tercapai, malah melampaui gitu ya Pak ya. Kembali kepada kita semuanya. Jangan pernah takut bahwa kita kuliah di daerah seperti di Universitas Peradaban itu bahwa kita akan inferior. Akan kalah, kita malu atau inferior berhadapan dengan teman kita yang lulusan UGM misalnya. Lulusan UNES misalnya, lulusan UNSUD. Jangan pernah underestimate kita. Karena saya pernah mengalami itu. Lebih pengalaman ya? Saya mengalami itu, saya pernah kuliah kebetulan saya lulusan Madrasah Aliyah, bukan SMA. Teman-teman saya yang juara umum itu diterima di UI, di UGM dan lain sebagainya. Sementara saya diterima di sebuah perguruan tinggi kecil di daerah yang saya tidak impikan sebelumnya. Sehingga 2-3 tahun saya tidak mau ketemu teman-teman saya. Akhirnya teman-teman saya yang menemui saya, kenapa sih nggak mau ketemu? Saya bilang saya malu. Anda kuliah di perguruan tinggi yang hebat, sementara saya di perguruan tinggi yang kecil sekali, mahasiswanya hanya ratusan kan gitu. Saya kira saya malu banget begitu. Tapi ternyata teman saya baik hati, ketemu saya, diskusi, ternyata mereka tidak pintar-pintar amat daripada saya. Dari sanalah saya termotivasi bahwa dimanapun kita kuliah akan sangat tergantung kepada kita. Jadi oleh karena itu, apalagi pada situasi pandemi seperti sekarang ini, seperti Mas Rizky tadi sampaikan bahwa di era pandemi ini kondisi ekonomi keluarga kita itu sangat luar biasa terganggunya.
tetapi mimik kita jangan sampai sampai padam gitu kan. Sampai kita berhenti. Ada kesempatan. Satu, ada penawaran kuliah melalui KIP kuliah itu. Yang kedua, ada perguruan tinggi yang tidak terlalu jauh dari rumah kita. Manfaatkan itu. Jangan pernah takut bahwa lulusan perguruan tinggi swasta itu tidak bersaing dengan lulusan perguruan tinggi negeri. Posisi perguruan tinggi itu bukan satu-satunya jaminan kita sukses. Bukan satu-satunya jaminan kita bisa memiliki daya saing di dunia kerja kita. Kembali akan kepada kita. Oke, nah sekarang kita lanjut ke tentang beasiswa tadi. Nah, Oke. kira-kira ada tips nggak sih supaya dapat beasiswa KIP kuliah di Universitas Peradaban sendiri? Sebenarnya tidak ada tips khusus. Misalnya Mas Rizky nih, Mas Rizky kan belum kuliah nih, gitu kan. Siapa tahu nih nanti setelah ngobrol dengan saya besok pagi daftar kuliah nih kan. Sebenarnya tidak ada tips khusus yang jelimet banget untuk dapat KIP kuliah, beasiswa KIP kuliah di Universitas Peradaban. Tidak ada ini, tinggal hanya buka link daftar tinggal buka link KIP kuliah di Kemendikbud. Setelah itu daftar mulai link, saya kira udah langsung kita bisa bisa daftar itu. Tinggal nunggu nanti seleksi kan begitu. Justru kalau yang ingin saya katakan, sebelum terlalu jauh bagaimana kita ingin kuliah melalui jalur beasiswa, entah apapun jalurnya. Karena KIP itu hanya salah satu dari sekian banyak peluang kita mendapatkan beasiswa. Tetapi yang harus kita yang harus kita pikirkan adalah sikap mental kita dulu. Nah, apa yang harus kita miliki dari sikap mental kita? Karena mendapat beasiswa pun belum jadi jaminan kita sukses. Nah, kan gitu. Nah, apalagi di beasiswa termasuk di KIP itu ada fakta integritas misalnya. Ada kesiapan kita. Bagaimana IPK selama kuliah ini nggak boleh dari 3,0. Artinya dibutuhkan kesiapan mental, nanti kuliahnya tuh harus sungguh-sungguh. Jangan sampai terpeleset IPK-nya di bawah 3,0. Jadi sebenarnya tidak ada tips khusus, yang saya kira semua peluang terbuka. Gitu. Semua hanya KIP kuliah ini kan hanya ditawarkan satu kepada mereka yang punya prestasi akademik, punya prestasi non akademik, termasuk juga mungkin prestasinya tidak terlalu menonjol tetapi punya keterbatasan ekonomi. Mereka punya peluang yang sama. Jadi tidak hanya mereka yang pintar saja. Yang jelas dia punya kemampuan potensi. Namanya potensi artinya bisa saja hari ini biasa-biasa saja. Tetapi besok kuliah menjadi orang yang sangat luar biasa prestasinya. Artinya punya potensi akademik yang baik, punya niatan yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi keluarga. Gitu kan. Nah, ini adalah peluang yang harus dimanfaatkan oleh adik-adik lulusan SMA, SMK. Semua punya kesempatan yang sama. Tidak ada tipe khusus, tinggal hanya daftar sebenarnya dan hanya ngisi data gitu kan. Hanya ngisi data-data yang bersifat kuantitatif apa yang kita miliki sebenarnya. Gitu. Kalau memang nanti ada pertanyaan di ngisi data itu ada prestasi apa, ya isi. Sekecil apapun prestasi yang kita miliki ya tinggal dimasukin. Kalau memang tidak ada ya kosongin ya nggak masalah. Karena jelas persyaratannya adalah KIP kuliah ini kan diproyeksikan lulusan SMA, SMK, dan MA yang lulus pada tahun berjalan, tahun 2000 dan 2 tahun sebelumnya. Jadi yang lulusan 2018, 2019 punya kesempatan daftar KIP. Ya gitu. Gitu kan. Ini kesempatan saya kira. Jadi tidak ada tips khusus, yang jelas dibuka seluas-luasnya untuk daftar. Tentu walaupun itu kesempatannya terbuka, memang kuota yang disediakan terbatas. Oleh karena itu, sikap mental yang harus disiapkan oleh adik-adik yang mau daftar ke peradaban melalui jalur KIP. Yang pertama adalah satu, punya sikap mental memang mau kerja keras, ingin maju, ingin sukses. Miliki itu dulu. Yang kedua, karena jumlahnya terbatas, kuota beasiswa KIP ini terbatas, tidak unlimited. Jangankan swasta, di perguruan tinggi negeri pun terbatas. Artinya akan ada kompetisi, akan ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Jadi sikap mental adalah bagaimana kita menyiapkan kalau kita tidak lulus, mau berhenti nih kita punya mimpi kuliah itu. Nah, ini yang penting harus dipikirkan. Kalau kita lulus sih enteng saja, kita tinggal kuliah, kita tinggal belajar. Tapi bagaimana kalau kita tidak lulus nih jalur KIP?
Nah, itu kan. Nah, sementara kita punya mimpi kuliah, harus seperti apa? Mundur lagi atau kita maju terus bertempur? Nah, itu yang penting gitu. Sikap mental itu yang penting seperti itu, Mas. Oke, ya emang untuk lulusan sekarang sendiri, menurut Rizky, soalnya banyak yang sebenarnya lulusan SMK ataupun SMA itu udah pada nyerah, soalnya takut biaya kuliah yang mahal lah. Soalnya teman-teman Rizky sendiri pas waktu lulus itu ditanyain ada yang mau kuliah atau enggak, katanya nanti dulu mau kerja dulu, nanti ngumpulin uang baru kuliah. Padahal kan sebenarnya kerja sambil kuliah pun di peradaban bisa ya Pak ya? Nah, belum jadi jaminan. Nanti saya mau kuliah karena uang nggak punya, gitu kan? Saya nanti kumpulin dulu. Kalau kita biasanya kalau orang sudah tahu uang, anak muda sudah tahu uang, nggak mau tuh kuliah itu. Saya pastikan itu kan gitu. Jadi belum ada jaminan, gitu kan. Yang kedua, hari ini adalah punya kesempatan dengan KIP kuliah itu. Daftarnya gratis, kuliahnya gratis sampai jadi sarjana, dikasih uang makan lagi 700.000 per bulan. Nah, mau apa lagi kan gitu kan, tinggal daftar gitu, nggak usah capek-capek. Seleksinya juga tidak terlalu berat-berat amat, gitu kan. Lebih kepada data kuantitatif yang diberikan. Seleksinya adalah untuk hanya penentukan kredit dan pengelompokan, dan lebih wawancara memberikan motivasi. Tadi saya bilang, jadi daftar KIP itu tidak hanya sekedar bagaimana kita membubuhkan data, tetapi bagaimana kita menumbuhkan asa. Yang penting menumbuhkan harapan yang hampir padam, gitu kan. Udah pandemi, ekonomi keluarga hancur, carut marut, mimpi kita itu hampir mati. Nah, justru dengan daftar KIP ini ibarat kita menyalakan api, bara api menjadi pembara lagi. Itu sekira yang perlu ditumbuhkan di kalangan anak muda, khususnya remaja lulusan SMA, SMK. Iya, jadi sekarang udah nggak usah bingung-bingung, apalagi kalau misal kebanyakan orang-orang milihnya itu yang jauh-jauh, padahal yang dekat malah lebih irit ongkos ya Pak ya? Nah, gini loh Mas, gitu. Saya pengalaman saya termasuk juga punya anak kuliah di Jogja, kan gitu. Biaya kuliah di perguruan tinggi manapun, di negeri, di swasta, di yang bonafit maupun yang perguruan tinggi kecil, biaya hidup itu lebih besar daripada biaya kuliah. Jadi artinya bahwa ada kecerdasan yang harus kita melihat peluang dalam situasi seperti ini. Biaya hidup tuh yang lebih besar daripada biaya kuliah. Nah, berarti perguruan tinggi yang dekat dengan rumah kita adalah pilihan cerdas untuk menekan biaya hidup. Apalagi biaya kuliahnya sudah ditawarkan melalui KIP kuliah ini. Nah, ini adalah peluang. Persoalan kita punya kemampuan atau tidak, punya daya saing atau tidak, akan sangat kembali kepada kepada kita. Saya punya pengalaman waktu saya daftar S3. Saya melalui jalur beasiswa saya S3 dari Kemendikbud itu. Waktu itu posisinya hanya tinggal satu formasi. Saya harus bersaing dengan 25 orang yang hampir 20 orang itu mereka lulusan S2-nya lulusan luar negeri. Saya lulusan dalam negeri. Saya sempat pesimis gitu kan. Tetapi saya bilang, saya selalu sederhana berpikir. Mereka yang lulusan luar negeri makan nasi. Saya makan nasi. Kalau mereka masih makan nasi berarti saya juga makan nasi, berarti saya masih bisa bersaing dengan mereka dimanapun mereka kuliah. Kalau mereka makan batu, saya makan nasi, baru saya takut. Akhirnya gitu kan, ternyata saya yang lolos gitu kan. Nah, artinya belum jadi jaminan. Yang penting tumbuhkan keyakinan. Kita orang beragama selalu punya, mungkin sering dengar para kiai bilang bahwa sesuatu itu akan diberikan oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya, doanya, kerja kerasnya, tekadnya, kekukuhan hatinya itu. Ikhtiar juga ya. Ikhtiar juga akan sangat ditentukan itu. Kadang-kadang juara umum di SMA, di SMK-nya belum menjamin dia lolos jalur beasiswa. Banyak kawan-kawan saya dia juara umum terus, malah dia nggak lolos gitu. Saya yang ranking di atas waktu itu di atas ranking 15, kok saya yang lolos gitu. Nah, artinya apa? Kita terus berubah pola pikir kita itu. Ada kan di SD biasa saja, SMA, SMP-nya agak naik. Tapi SD-nya pintar, ternyata SMP-nya menurun, SMA-nya tambah turun, perguruan tingginya berantakan. Yang bagus itu ya naik terus. Nah, itu kita harus yakin, kita bangun optimisme.
Oke Pak, nah nanti kita bakal bahas lagi lebih dalam mengenai beasiswa dan untuk kuliah di Universitas Peradaban sendiri. Tapi untuk saat ini kita saksikan dulu ada beberapa yang mau lewat ini. 95.1 Top FM. Top FM. Top FM. Oke, teman masih di 95.1 Top FM Inspirasi kita semua dan masih di talk show bersama Universitas Peradaban bersama Dr. Kasdar Al-Ade Saputra MA selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Peradaban. Iya Pak, sekarang kita lanjut lagi untuk membahas tentang seputar beasiswa tadi. Nah, kira-kira peluang dapat beasiswa di universitas itu kira-kira berapa persen? Atau memang tergantung orangnya? Ya. Jadi tadi saya kembali ke ada pertanyaan tip gitu ya. Tipnya sederhana gitu. Tinggal buka gitu kan, apa namanya, www. gitu kan, pmb.peradaban.ac.id. Di sana akan muncul apa yang harus dilakukan. Hanya 2 langkah saja gitu kan. Ngisi pertama adalah ngisi untuk KIP-nya bagi mereka yang belum punya KIP kuliah, dan langkah kedua setelah itu langsung daftar dengan nomor KIP yang telah didapatkan itu. Jadi tinggal masuk aja ke webnya penerimaan mahasiswa baru Universitas Peradaban, nanti akan muncul 2 langkah perintah gitu. Mungkin hanya 10 menit selesai gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa beasiswa di Universitas Peradaban itu bukan hanya melalui KIP. Banyak gitu kan. Apa namanya beasiswa dari yang dari DPR. Juga beasiswa yang dari Kemendikbud non-KIP dan lain sebagainya, termasuk juga dari yayasan. Jadi kalau misalnya tadi saya mengulang bahwa pertanyaan Mas Rizky kan katanya berapa persen, saya bisa mengatakan bahwa kalau sudah daftar dengan peluang kuota yang Peradaban miliki, saya kira sudah di atas 70% kayaknya sudah dalam genggaman tuh. Kalau saya gitu kan, saya melihatnya karena kebetulan saya pengelola pendaftaran online untuk KIP juga. Saya udah 2 minggu ini dari pagi jam 8 sampai jam 12 malam itu terus menerima pertanyaan yang ingin daftar melalui KIP itu. Luar biasa, sehingga saya juga agak terenyuh gitu. Yang luar biasa orang yang dari mulai yang memang tidak punya bapak, ibunya ekonomi keluarganya jatuh dan lain sebagainya. Mereka masih punya mimpi, saya bermotivasi akhirnya mereka daftar. Dan saya kira peluangnya sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi juga saya menjelaskan bahwa pertanyaannya bagaimana kalau tidak lulus? Jangan pernah putus asa, gitu kan. Masih ada peluang beasiswa di luar itu. Lanjut kuliah di semester berikutnya masih kita bisa memperebutkan beasiswa yang lain di luar KIP, gitu ya. Banyak jalan menuju Roma ya Pak ya? Nah, kalau saya bukan menuju Roma, banyak jalan menuju Mekah. Iya itu. Kan gitu. Masih banyak, jadi jangan pernah takut, gitu. Kalau kita takut tidak lulus, sampai kapanpun kita akan terus takut. Gitu kan, karena sukses itu adalah pilihan. Jadi kalau kita ingin memilih jadi sukses, ada harga mahal yang harus kita beli, ada harga mahal yang harus kita tebus. Apa itu? Kerja keras, mempersiapkan diri. Kalau gagal 1 kali bukan berarti kiamat, masih ada peluang di hari esok untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Tergantung kemauan ya. Nah, kuncinya di sana. Nah, ngomongin soal untuk beasiswa sendiri, biasanya ada dari anak-anak sekolah yang memang mempunyai cita-cita untuk masuk ke perguruan tinggi. Namun biasanya orang tuanya itu ngeyel bahwa pendaftaran untuk beasiswa itu susah dan lain-lain. Mungkin bisa kasih motivasinya untuk orang tua yang berpikiran seperti itu, bahwa daftar beasiswa itu susah dan ribet, biayanya tinggi dan lain-lain. Oke, Mas Rizky. Ini ke pemirsa Top FM yang ada di rumah, khususnya para orang tua yang anaknya lulusan SMA, SMK yang hari ini, lulusan tahun ini maupun tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Jangan bahwa beasiswa itu berboga sulit, sangat sederhana dan semuanya gratis kan gitu. Tidak ada uang pendaftaran, tidak ada biaya kuliah melalui KIP ini. Tinggal ibu bapak berikan motivasi, berikan semangat kepada anak putra putri ibu untuk terus mereka berjuang dan hantarkan mereka, dan tinggal tunggu nanti di hari wisuda selesai gitu. Jadi tidak ribet, bahkan bisa sambil tiduran daftarnya. Tinggal buka tadi webnya PMB-nya Peradaban,
ikuti 2 langkah sambil tiduran pakai HP. Hari ini mana ada anak muda seusia Mas Rizky yang tidak punya HP Android. Iya. Sambil tiduran daripada nonton-nonton yang nggak benar, saya tinggal sisakan waktu 10-20 menit untuk itu sambil tiduran. Selesai, tinggal nunggu jawaban ke email bahwa kita sudah diterima. Cuman modal kuota berarti ya. Kalau tidak punya kuota, nebeng di balai desa. Iya benar. Kan gitu. Atau nebeng di rumah tetangga yang punya wifi kan begitu. Jadi sekali lagi beasiswa kuliah melalui KIP kuliah ini semuanya gratis dari mulai pendaftaran sampai biaya kuliah. Bahkan selama kuliah ada uang makan sebesar 700.000 per bulan untuk akomodasi. Itu berarti kalau misal udah dapat KIP kuliah itu full tanpa biaya atau masih ada Tanpa biaya selama sampai sampai wisuda. waduh iya berarti peluang gede banget nih buat Om nih yang merasa bahwa pingin banget kuliah, punya mimpi untuk kuliah dan tapi bingung kira-kira masalah biaya, tinggal daftar aja KIP kuliah. Soalnya di situ juga prosedurnya gampang ya, termasuknya tinggal beberapa langkah bisa langsung dapat dan jaminannya tuh sampai nanti wisuda ya. Iya, sampai menggenggam gelar sarjana. Waduh, iya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Bagi yang punya mimpi besar tapi terhalang oleh biaya. Wis, zaman sekarang mas semuanya serba gampang ya kan? Udah digampangin nggak seperti zamannya bapak dulu pas. Waduh, kalau zaman saya itu apa namanya berbanding 1000 kita bertarung. Hari ini kecil tetapi ya persoalan pilihan sukses itu. Ya, tergantung kemauan dari diri sendiri juga ya. Jadi ya buat temen yang punya mimpi besar, gapailah mimpi itu, jangan sampai putus asa. Walaupun mungkin kalau misal orang yang keterbatasan itu biasanya tetangga-tetangga suka ada yang rewel gitu kan. Orang nggak punya aja pingin kuliah dan lain-lain, tapi sekarang udah serba gampang ya Pak ya. Itu. Saya pernah punya apa namanya pegawai, dia hanya pegawai OP Satpam, terus juga supir. Orang miskin lah katanya. Tapi kalau saya nggak enak nyebut miskinnya, tapi mereka yang tidak beruntung saja gitu kan. Mereka punya kesempatan. Jangankan kuliah apa namanya di program studi yang biayanya tidak terlalu besar. Di kedokteran sekalipun melalui KIP ini bisa. Oke iya, soalnya kalau ngomong kedokteran itu termasuknya paling mahal ya. Mahal kan, yang dibayang itu kalau kedokteran itu mahal gitu. Kalau kuliah itu besar gitu. Padahal sekarang anak tukang beca aja punya kesempatan masuk kedokteran. Kalau di perguruan tinggi negeri, kebetulan kalau di peradaban kan belum ada kedokteran. Misalnya di UGM lah, misalnya saya sebutkan UGM. Itu ada apa namanya UKT pilihan ke-1 itu SPP-nya per semester hanya 500.000. Termasuk kedokteran. Bayangin kan? Itu bagi siapa? Bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Tinggal tapi tentu tadi saya katakan sukses itu tidak gratis. Sukses itu adalah pilihan. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi tidak harus dibayar bukan hanya dengan uang, kemauan, kerja keras, ulet, terus jangan pernah matikan api harapan itu. Nah itu yang penting. Itulah sebut dengan kita yang harus kita tebus, harus kita bayar. Oke, ya Rizky ada penasaran sama sesuatu ini. Misal kita udah dapat KIP kuliah tersebut, terus misal di semester-semester setengah itu tiba-tiba IPK kita menurun terus jadi agak malas-malas, itu apakah nanti dicabut atau? Nanti ada pembinaan, ada namanya dosen pembimbing akademik. Dan ini menjadi fokus dosen pembimbing akademik bagaimana mahasiswa yang kuliah mulai jalur KIP itu jangan sampai tergelincir IPK-nya di bawah 3,0. Dan sampai hari ini di perguruan tinggi manapun, termasuk khususnya di peradaban, rata-rata yang masuk KIP itu adalah orang yang memiliki mimpi yang luar biasa, dia mau kerja keras, selalu IPK-nya di atas 3, tidak ada cerita di bawah 3. Justru mereka yang banyak duit, mereka yang biaya kuliahnya semua dipenuhi oleh orang tua, ke kampusnya pakai motor yang gede, uang sakunya luar biasa, mereka yang sering tergelincir, terninak bodokan dengan fasilitas yang dimiliki, IPK-nya jatuh di bawah 3,0. Bukan mereka yang miskin, mereka jalur itu yang jatuh. Iya, biasanya kalau misal kita dari keluarga yang tidak mampu itu lebih tahu perjuangannya, jadi lebih semangat lagi untuk mendapatkan seperti beasiswa dan lain-lain. Soalnya perjuangannya lumayan gede juga ya. Nah, gitu.
Mas Rizky harus paham nih, kita akan takut namanya gagal itu. Tetapi kalau Mas Rizky suatu saat jadi orang sukses, justru kegagalan itulah yang indah diceritakan. Kesulitan itu yang indah diceritakan. Hari ini mungkin kalau Mas Rizky nanti kuliah nih, mudah-mudahan setelah ngobrol dengan saya ini jadi daftar nih ke peradaban nih. Ya, kan gitu. Kan gitu. Tidak menutup kemungkinan Mas Rizky itu nanti setelah lulus dari peradaban ini jadi kepala dinas pendidikan. Siapa Amin, tahu kan? iya. Kan gitu. Atau jadi ketua DPRD gitu kan. Siapa tahu. Tapi ketika Mas Rizky jadi ketua DPRD, jadi kepala dinas pendidikan, ditanya oleh wartawan, yang kira-kira yang paling akan dibanggakan apa? Dibanggakan ada ketika dulu saya itu tidak pernah makan sampai 3 hari karena saya hidup di kosan, tetapi hari ini saya bisa menerima hasil itu kan. Tetapi hari ini sebelum kita daftar takut kan dengan tidak punya biaya, takut tidak bisa bayar kontrak dan lain sebagainya gitu. Tapi justru kesulitan, kegagalan adalah sesuatu yang akan sangat indah diceritakan ketika kita sukses dan mampu melampauinya, melewatinya. Iya, kita akan bangga ketika perjuangan itu diraih oleh diri sendiri ya kan, daripada beli orang yang mungkin kalau orang yang udah berkecukupan mereka terlalu karena lah orang tua juga punya uang dan lain-lain. Jadi untuk perjuangan sendiri itu kayaknya rasanya agak kurang dan pasti kalau dibanggakan pun apa yang dibanggakan itu. Kalau mereka anak-anak orang kaya, sukses itu biasa saja. Dan wajar kalau mereka sukses karena semua fasilitas dipenuhi. Justru tidak menjadi tidak wajar kalau mereka tidak sukses. Nah, pertanyaan bagi saya termasuk Mas Rizky, kita mau jadi orang biasa saja atau mau menjadi orang yang luar biasa? Nah, kalau orang kaya sukses biasa saja, tapi kalau orang miskin sukses baru luar biasa. Tinggal pilihannya hari ini. Kita mau jadi orang biasa saja atau menjadi orang yang luar biasa itu. Oleh karena itu, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun jatuh, kata Bung Karno, kalaupun jatuh, kalau kita bermimpi setinggi langit, kalaupun jatuh, kita masih terkapar di hamparan di antara bintang-bintang. Seperti itu. Masih indah ya. Masih indah. Itu kan kalau paling tidak kan kalau mimpinya, misalnya makanya kalau mimpi itu yang tinggi gitu. Saya mimpi ingin jadi profesor. Kalau tidak tercapai paling tidak jadi doktor, jadi magister kan. Nah, itulah yang Bung Karno maksud itu gitu. Kalau kita ingin mimpi jadi bupati paling tidak jadi kepala dinas pendidikan jatuhnya. Makanya mimpi itu yang tinggi, makanya saya suka bercanda gitu. Mimpi itu harus tinggi langit. Jangan setinggi gantungan baju gitu kan, catok atau apa tuh capstock gitu kan. Gitu, seperti itu Mas Rizky. Ya, ngomongin soal mimpi juga, soalnya dulu Rizky dari kecil itu bermimpi untuk menjadi penyiar radio dan mulai dari sekolah itu udah latihan-latihan dan akhirnya memang beneran bisa di radio ini ya kan. Nah, itu kan gitu. Mas Rizky pernah dengar kan? Baca di media daring itu ada seorang mahasiswa lulusan salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja, dia jual gorengan. Untuk kuliah dia tidak gengsi dengan gorengan. Ada juga di luar Jawa itu dia sambil narik beca. Luar biasa gitu. Jadi artinya kita punya kesempatan yang sama. Jadi sukses itu milik kita semua. Sukses itu bukan hanya milik anak-anak orang kaya. Sukses itu bukan milik anak-anak penjabat saja. Sukses itu bukan hanya miliki orang-orang berduit. Sukses itu milik kita, termasuk yang hari ini miskin, yang hari ini lemah lunglai tidak berdaya karena Covid, masih punya kesempatan untuk sukses. Ambillah kesempatan kuliah di peradaban melalui jalur KIP ini. Iya, benar banget ya. Ketika kita berpikiran pendek bahwa paling mahal dan lain-lain, itu berarti tidak akan merubah nasib kita di masa depan. Beda lagi kalau misal kita sekarang lagi kekurangan, jadi harus belajar seperti masuk universitas dan lain-lain supaya merubah kehidupan. Nah, itu gitu kan. Kalau perubahan itu harus dijemput. Kesuksesan itu harus dijemput, bukan ditunggu. Karena beda kan, takdir dengan nasib. Kalau takdir itu tidak bisa dirubah karena sesuatu yang pasti yang diberikan oleh Tuhan. Tapi kalau nasib adalah sesuatu yang bisa dirubah oleh diri kita. Jadi nasib itu misalnya kita kaya atau miskin, itu bukan takdir, persoalan pilihan. Kalau mau kaya, mau sukses ya kerja keras. Kalau mau pandai, ya belajar. Kalau mau jadi sarjana, ya kuliah. Ini bermimpi ingin kuliah, tapi nggak pernah daftar, kapan jadi sarjananya kan begitu. Jadi kaya, miskin, pintar, bodoh,
itu bukan takdir, tapi adalah nasib yang masih bisa kita rubah oleh diri kita. Dan Tuhan memberikan keleluasaan itu. Nah, salah satunya dengan mendaftar KIP kuliah di Universitas Peradaban. Nah, itu jawabannya. Mas Rizky tahu, cerdas sekali nih Mas Rizky. Oke, Rizky penasaran juga nih untuk kan ada juga yang masuk melalui jalur KIP kuliah dan juga ada yang biasa. Apakah di situ ada perlakuan khusus atau beda mungkin dari jamnya atau apa? Sebenarnya sih kalau dari pelayanan sama saja. Mhm. Bedanya kalau melalui jalur beasiswa KIP, kuliahnya reguler pagi. Kalau mereka yang kuliah sambil bekerja diberikan ruang kesempatan kuliah sore. Dari sisi pelayanan sama, dosennya itu. Gitu. Cuman memang kenapa diberikan tempat yang melalui jalur KIP ini adalah reguler pagi? Karena mereka itu rata-rata kan masih muda. Mhm. Diberikan ruang kesempatan bagaimana dipompa terus idenya. Kalau mereka yang sore itu kan mereka yang sambil kerja. Nah, diberikan sehingga perlakuannya berbeda. Berbeda bukan berarti menganaktirikan, enggak. Dari pelayanan akademik sama sebenarnya. Cuman beda dari jamnya sendiri Di kan waktu ya. aja, di waktu aja. Gitu. Tetapi yang pagi juga ada yang non beasiswa. Mhm. Begitu. Bahkan ada yang dan kelasnya pun tidak dipisahkan antara yang jalur beasiswa dengan jalur yang non beasiswa. Gitu. Disamakan dan perlakuannya sama. Untuk sekolahnya 1 minggu berapa hari? Kalau di perguruan tinggi kan memang diatur rata-rata kan maksimal 4 hari dalam 1 minggu. Tetapi kan seiring dengan naik tingkat kan berkurang. Dari 4 hari rubah jadi di semester 5 itu sudah tinggal 3 hari, tinggal 2 hari, bahkan di semester 8 sudah tidak ada, tinggal penulisan skripsi, tugas akhir. Itu kesempatan banget ketika cuman misal 4 hari, sisa harinya bisa digunain untuk hal-hal lain ya kan Pak ya. Nah, itu kan. Jadi kan ini kalaupun tidak lolos dari jalur beasiswa, SPP di peradaban ini kan menurut saya sangat murah sekali gitu kan. Sangat terjangkau sekali. Jadi kalau kuliah 3 hari, 4 hari, 3 harinya digunakan untuk cari uang misalnya sejelek-jeleknya sambil jadi penjaga toko aja masih kebayar gitu. Di waktu 3 hari itu. Gitu. Kalau kasar-kasarnya jadi seorang kuli bangunan pun masih kebayar gitu kan. Itu seperti itu. Ya, jadi selalu ada peluang ketika kita ada kemauan. Nah buat temen ya nggak usah ragu-ragu lagi ya kan, langsung aja tinggal daftar KIP kuliah di Universitas Peradaban karena di sana untuk jurusannya sendiri udah lumayan banyak. Udah berapa fakultas Pak? Ada 4 fakultas, 13 prodi seperti yang di iklan Iya, disampaikan. diputar tiap hari ya. Tiap hari. Jadi tinggal pilih aja mau masuk yang mana gitu kan, nggak usah bingung-bingung, nggak usah gengsi-gengsi. Biasanya kalau misal temen-temennya kuliah di tempat yang tinggi terus kita di yang swasta itu kadang ada gengsi. Nggak usah gengsi, soalnya sekarang juga udah terakreditasi. Nah, ini saya ingat nih masalah akreditasi, ada pertanyaan. Dari banyak pertanyaan ke handphone saya, ke call center itu. Wah, ini katanya kan harus yang prodinya harus A dan B saja katanya yang bisa daftar itu. Bagaimana kalau pilihan saya itu akreditasinya masih C, apa bisa daftar KIP? Bisa. Karena dalam panduan kebijakan Kemendikbud, KIP kuliah itu satu ada disebutkan diberikan kepada prodi atau program studi yang akreditasi A dan B, termasuk yang C. Bahkan karena kebetulan saya waktu perumusan itunya saya masih di Jakarta, tugas di DPR, itu disebutkan bahwa yang C bahkan yang belum terakreditasi pun atas kepentingan